Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Brazilian Jiu-Jitsu adalah seni bela diri yang paling populer di UFC. Seringkali pertarungan dihentikan oleh wasit dikarenakan fighter menyerah atau bahkan pingsan. Dikarenakan teknik kuncian dari Brazilian Jiu-Jitsu, entah itu mencekik, mematahkan kaki, atau mematahkan tangan. Sehingga mau tidak mau, fighter harus menyerah sebelum tangan atau kaki mereka benar-benar patah. Tapi nggak semua itu adalah kuncian dari Brazilian Jiu-Jitsu. Ada yang dari judo atau dari sambo. Karena baik Brazilian Jiu-Jitsu atau sambo sama-sama berasal dari seni bela diri judo. Jadi jangan heran, Khabib juga menggunakan teknik kuncian, sedangkan Khabib adalah master sambo, bukan master Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, sering di antara kita yang belum mengerti nama-nama kuncian atau perbedaan kuncian yang satu dengan yang lainnya. Nah, berikut contoh dan penjelasan tentang teknik kuncian yang paling populer di UFC. Yang pertama adalah guillotine choke. Ingat ya, cara bacanya itu guillotine choke, bukan guillotine choke. Diberi nama guillotine choke karena seperti orang yang sedang memenggal kepala, seperti alat penggal di Prancis yang namanya adalah guillotine. Ciri khas teknik ini adalah mengunci leher lawan dari posisi depan lawan, di mana posisi kaki mengunci badan lawan, atau membentuk segitiga atau triangle. Teknik ini juga diberi nama standing guillotine choke ketika posisi lawan masih berdiri. Teknik ini juga dipopulerkan oleh Bruce Lee di film Way of Dragon tahun 1972. Teknik kedua yaitu anaconda choke. Teknik ini mirip dengan triangle arm choke, yaitu sama-sama mengunci leher dan lengan lawan. Bedanya adalah teknik ini punya ciri khas. Biasanya dari posisi berlawanan dengan lawan, jadi mirip seperti anaconda yang melilit orang. Teknik ini mengunci lengan dan leher. Dan cara untuk membuat kuncian ini semakin mematikan adalah dengan membawa kaki ke arah badan lawan. Kebanyakan fans MMA menilai pencipta teknik ini adalah Milton Vieira, tapi Milton Vieira sendiri membantahnya. Teknik ketiga yaitu The Arc Choke. Nama lain teknik ini adalah Bravo Choke. Nama The Arc Choke berasal dari Joe The Arc, yaitu pemilik sabuk hitam tingkat 3 Brazilian Jiu-Jitsu. Joe The Arc adalah murid dari Renzo Gracie. Teknik ini sangat amat mirip dengan teknik anaconda choke. Bedanya adalah kalau anaconda fokus atau menekan bicep lawan, sedangkan The Arc Choke fokus untuk menarik leher lawan. Jadi genggaman tangan ada di dekat leher lawan, sedangkan anaconda choke genggaman tangan ada di dekat ketiak lawan. Jadi titik perbedaannya adalah letak genggamannya. Jadi titik perbedaannya adalah letak genggaman tangan kalian di leher lawan atau di ketiak lawan. Gimana? Udah bisa bedain belum anaconda choke dengan The Arc Choke? Lalu teknik keempat yaitu arm triangle choke. Teknik ini juga disebut pillow choke. Teknik ini juga sekilas mirip dengan anaconda choke dan The Arc Choke. Ciri khas teknik ini adalah ketika posisi tangan sudah mengunci dan membentuk segitiga sambil mengunci leher dan lengan lawan, maka bahu fokus menekan atau mendorong lengan lawan supaya persendian lengan lawan merasakan sakit yang luar biasa. Jadi titik kunciannya itu di pundak lawan. Berarti kalau anaconda choke di ketiak, kalau The Arc Choke itu di leher, kalau arm triangle choke di pundak. Gimana? Udah bisa bedain kan? Teknik kelima yaitu rear naked choke. Di Jepang, teknik ini dengan nama choke hadaka jime. Teknik ini bisa dibilang yang paling populer dan paling favorit di UFC, karena teknik ini sudah diperhatikan oleh beberapa fighter. Contohnya seperti Demian Maia. Dari 12 kemenangan submisinya, 9 diantaranya adalah rear naked choke. Lalu Gunnar Nelson. Dari 12 kemenangan submisinya, 6 diantaranya adalah rear naked choke. Dan Charles Oliveira.
Dari 19 kemenangan submisinya, 7 diantaranya adalah rear naked choke. Dari melihat sekilas sangat jelas, ciri khas kuncian ini adalah mengunci leher lawan dari posisi belakang. Dan kenapa teknik ini sangat sering terjadi? Karena teknik ini adalah yang paling efektif. Karena teknik ini tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga untuk mengunci lawan, dan lawan juga tidak banyak cara untuk melepaskan kuncian tersebut, karena nguncinya aja dari belakang, jadi wajarlah susah ngelepasnya. Teknik keenam, yaitu neck crank. Teknik ini sangat amat mirip dengan teknik rear naked choke. Saking miripnya, orang mengira Khabib mengunci Conor McGregor dengan teknik rear naked choke. Bahkan sudah lebih dulu populer bahwa Khabib menang karena rear naked choke, padahal karena teknik yang bernama neck crank. Lalu apa bedanya dengan rear naked choke? Kalau rear naked choke jelas ke arah tenggorokan, sedangkan neck crank bukan di tenggorokan, melainkan di wajah atau di dagu lawan. Jadi lebih ke mematahkan leher lawan. Teknik ini biasanya karena tidak bisa mendapatkan leher lawan. Misalnya lawan terlalu menunduk, jadi yang bisa dikunci adalah wajah atau dagu. Jadi pada saat itu, lengan Khabib tidak masuk ke leher Conor McGregor. Jadi Khabib mengunci wajah Conor untuk mematahkan leher Conor. Jadi Khabib itu menang karena neck crank ya, bukan rear naked choke. Lalu teknik ketujuh, yaitu triangle choke. Kalau di judo namanya Sankaku Jime. Teknik ini kenapa disebut triangle? Karena posisi kaki saat mengunci membentuk segitiga atau triangle. Teknik ini mungkin menggunakan kaki untuk mengunci leher lawan. Teknik ini tidak untuk mematahkan leher lawan, melainkan untuk menghentikan saluran pernafasan lawan. Jadi biasanya lawan akan pingsan dengan teknik ini. Lalu teknik ke-8, yaitu Kimura. Ciri khas teknik ini adalah posisi tangan lawan menekuk dan ditarik ke arah yang tidak semestinya. Teknik ini sangat amat berbahaya karena tujuan teknik ini adalah untuk mematahkan tangan lawan. Contohnya saat Khabib Nurmagomedov versus Michael Johnson. Michael Johnson nggak nyerah, otomatis tangan Michael Johnson pun patah. Teknik ini juga sempat menggemparkan dunia ketika Kazushi Sakuraba telah mematahkan lengan Renzo Gracie dengan teknik Kimura. Nama Kimura juga berasal dari Masahiko Kimura yang merupakan master judo. Lalu teknik ke-9, yaitu armbar. Kalau di judo namanya Juji Gatame. Menurut gue inilah teknik yang paling berbahaya, karena jika wasit lengah sedikit saja, maka tangan lawan akan patah mengenaskan. Ciri khas teknik ini adalah kaki fungsinya untuk menahan badan lawan, lalu tangan lawan ditarik sekuat mungkin untuk mematahkan persendian lengan. Armbar dan Kimura sama-sama berfungsi untuk mematahkan tangan lawan. Bedanya, kalau armbar posisi tangan lawannya lebih lurus, sedangkan Kimura tangan lawan menekuk. Teknik ini berbahaya. Contohnya saat Tony Ferguson versus Charles Oliveira, tepatnya di ronde pertama. Seandainya masih ada waktu 5-10 detik lagi, kemungkinan tangan Tony akan patah, apalagi Tony tidak melakukan tap. Salah satu bukti berbahayanya armbar adalah ketika Daniel Cormier menceritakan apa yang Khabib ceritakan, yaitu ketika Khabib mau melakukan armbar, Khabib melihat ada orang tua Justin Gaethje yang sedang menonton anaknya, dan Khabib tahu bahwa Justin Gaethje tidak akan pernah menyerah atau tidak akan pernah melakukan tap. Maka Khabib lebih memilih untuk melakukan triangle choke untuk membuat Justin Gaethje hanya pingsan daripada melakukan armbar yang akan membuat tangan Justin Gaethje patah. Dan ternyata benar, Justin Gaethje tidak melakukan tap hingga pingsan. Lalu teknik ke-10, yaitu triangle armbar. Teknik ini gabungan antara triangle choke dengan armbar. Ketika sudah mengunci lawan dengan kaki membentuk segitiga, lalu disertai menarik tangan lawan atau lebih dikenal dengan armbar. Teknik ke-11, yaitu knee bar. Teknik ini mirip dengan heel hook. Bedanya,
Teknik ini lebih fokus untuk mematahkan atau menarik persendian di lutut lawan dengan cara mengunci lawan dengan kedua kaki untuk menahan badan lawan. Lalu pergelangan kaki lawan ditarik atau diputar ke arah yang tidak semestinya. Lalu teknik ke-12, yaitu heel hook. Ciri khas teknik ini adalah lebih fokus ke pergelangan kaki lawan, diputar sendinya ke arah yang tidak semestinya, sehingga bisa dibilang heel hook itu untuk mematahkan pergelangan kaki lawan. Itulah 12 teknik paling populer di UFC. Teknik mana yang menurut kalian yang paling berbahaya? Dan kuncian mana yang paling gak bisa kalian lupain? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.